yang usah dipasangnya. Betul, Nggak enak banget betul. bahasanya ya. Langsung di tapping-tapping saja menuju ke arah player-player dari 21 NFT. Berkali-kali gue ngeliat beberapa player dari 21 NFT knockdown, tapi masih bisa di-revive karena memang adanya beberapa lower ground yang bisa dimainkan juga, bakaran Molotov. Seperti itu dari Yoru, menuju ke arah player-player dari 21 NFT, tapi Kagendra tidak ada yang ngusik. Tidak ada yang ngusik sama sekali. Tinggal gimana caranya mereka mikir. Tempat mana nih harus mereka retake? Itu dia, karena ada beberapa titik yang disinyalir, bahasanya disinyalir. Ada orang di sana, tapi kita lihat dari Kagendra mau nge-retake ternyata digagalkan lagi. Karena banyak tembakan menuju ke arah bagian mereka. Mereka sudah terpantau sepertinya Bigetron atau dari Morph yang terus menembaki mereka. Namun hati-hati, di waktu yang bersamaan tembakan dikeluarkan, 21 NFT juga coba bergerak. Boychill ada di bagian depan, Flippy mengikuti dari bagian kanan, dan dua player lainnya juga di bagian belakang Yuhaiman sadar dan bahkan langsung melakukan regroup karena bagian teman-temannya. Genfos pun demikian, ini membuat pertahanan Bigetron akan diuji, dites oleh 21 NFT. Boychill bergerak, bahkan damage cukup besar, novel point, tapi Flippy melakukan tembakan ke arah bagian depan, dibalaskan ada trade knockdown yang terjadi antara Bigetron Red Village dan 21 NFT. Ryzen melakukan backup dari bagian kanan, membuat Flippy, rusher murni dari 21 NFT harus tumbang juga. Di sisi lain ada fight antara FX, tapi kali ini berputar-putar saja di depan sana menggunakan baginya. Berhasil ditembakin, Ryzen pun gagal melakukan sebuah paid movement. 21 NFT masih bertahan dengan 3 player yang aktif sejauh ini. Flippy perlu penyelamatan, tapi nampaknya terjadi fight juga dari Genfos melawan Boychill, ditabrak. Naon itu Linux, supir angkot pelan-pelan Pak Supir. Linux pun membabi buta menjadi supir angkot kali ini mencari kembali, tapi digagalkan juga dengan seorang player. Reflect terjadi antara 21 NFT melawan BTR. Berarti yang tersisa kali ini last man standing Yuhaiman melawan Ramones dan Bigetron Red Villains yang berhasil mempertahankan sisi utara. Berbicara pertahanan, kali ini diuji Morph GPX digempur habis-habisan oleh Kagendra. Tapi walaupun mereka kalah jumlah, mereka menang mental, bosku. 2 player dari Kagendra sudah ditumbangkan, sekarang menyisakan 2 melawan 2. Dan dalam waktu yang bersamaan, Red Villains di bagian atas berhasil untuk merevive dari punggawa-punggawanya. Tembakan lagi-lagi dilontarkan Pak Guru Rocky dengan M4 kali 3, bahkan granat dari Yoru. Lagi-lagi menumbangkan Kagendra dan Flyboy gagal. Dilakukan revive 2 melawan 2. Dan lihat di bagian belakang, sang robot sudah berhasil untuk di-revive. Granat lagi-lagi dari Yoru, ini gua katakan seluruh mahasiswa lulusan Miron ini semuanya utility on point. Yami kuat, Yoru kuat, dan bahkan ini membuat mereka menjadi salah satu kontender luar biasa. Tapi Morph GPX baru mau berpesta. Di bagian belakang di backstep, dilempar granat cukup banyak, bahkan kali ini Lapar yang melempar granat hampir menumbangkan, ternyata masih di luar dari compound. Granat kedua dilemparkan kembali lagi, agak melambung tinggi, dan ini memberikan pressure saja. Tapi di waktu yang bersamaan BTR menguasai zona dengan cukup besar, Jelly. Itu tadi yang dilontarkan sama Lapar, itu Lucky Nades, diharap bisa mendapatkan 1, tapi ternyata Yoru duluan yang lebih on point. 3-point shootnya dari dalam sebuah shake kecil, tapi Yuhaiman yang kali ini tidak takut untuk menjadi seorang dewasa. Melempar kembali granatnya, tercicil, dan Yoru! Wah gila, silau men, Yoru men. Silau men dengan granat-granat Yoru yang on top of point. 3 points semuanya didapatkan oleh Yoru. Namun kali ini mereka berdua low HP. Sedangkan dari Red Villains masih banyak utility. Karena apa? Karena mereka menang lawan 21 NFT. Mereka banyak mendapatkan utility dan bahkan udah mulai di lockdown. Kelihatan kepala dan seorang Lapar. Seorang Asep baru saja menumbangkan Rocky menyisakan 1. Maju beriringan 3 ke arah bagian depan dan rata. Bigetron, Red Villain, sang robot mendapatkan winner chicken dinner di game yang ketiga. Sinon pun menginginkan nyawa terakhir dari Boom, tapi ternyata malah ada Kagendra dari bagian kejauhan juga sudah mulai mengintai, memakan nyawa dari HFX. Boom kayaknya hilang tadi, soalnya gue lihat ada MRPX yang mendapatkan 1 nyawa dari Boom. And that's it, kita melihat bagaimana dari Kagendra terus membegal pergerakan dari HFX. Ini udah dead end buat HFX sih. Betul, dan ingat setiap tembakan yang connect ke arah player itu tercipta hit mark. Jadi walaupun ada smoke, terus ditembak, kembali lagi knockdown, dan HFX hanya menyisakan 1 player saja. Sinon sepertinya yang masih di bagian luar zona. Hanya smoke yang memisahkan dia dan maut atau kematian. Walaupun Leon DZ ditembaki terus dari bagian belakang, dari ammunition juga dia udah mulai habis. Tapi Sinon bisakah untuk bertahan? Karena dengan low HP-nya dia bahkan tergerus juga dengan zona karena udah stage kelima. Lebih dari 5 health point per second, dan HFX pun juga pulang ke lobby. Namun peperangan di bagian atas belum selesai, Jelly. Kali ini Red Villains dari Bigetron akan coba maju ke depan, dan lagi-lagi Alter Ego masih ada di sana. Masih
Cosplay jadi ulet keket ya. Nah, itu dia. Ulet keket di belakang batu. Belum ada yang gangguin Alter Ego dari tadi sama sekali. Mereka pun tidak mau mengganggu pergerakan lawan. Tapi sini dari Dewa United. Sedari tadi gue ngeliat mereka mau lewatin Alter Ego. Depannya ada lagi BTR. Jadi ini kayak 3 lapis gitu loh. Kayak berlapis-lapis. Berapa lapis? Ratusan. Player yang kita ngomong ya. Betul. Ini kita ngomongin lapisan-lapisan player untuk bisa masuk ke dalam zona. Tapi sejauh ini satu-satunya tim yang masih utuh dengan kuantitas penuh itu masih Bigetron Red, apa namanya? Villains. Gue lupa, soalnya udah lama gak sebut. Tapi ternyata malah Putih itu yang tersisa sendirian. Seorang diri Eldoge. Sayang sekali karena Okta terpick off ya. Karena mungkin tadi fokusnya terbagi. DU pelan-pelan berhasil ke kanan dan juga Bigetron Red Villains mengganggu fokus dari player Alter Ego yang gue khawatirkan. Potato adalah satu player dengan signature weapon Uzi. Jelly. Kalau memang bisa menumbangkan satu orang itu bagus. Tapi kita tahu keterbatasan Uzi adalah pelurunya yang juga terlalu cepat dan terbatas. Ya. Kalau satu dia dapat mau mencari yang kedua. Flick secepat apapun mungkin bisa dapat yang kedua. Tapi kalau lawannya better punya 4 orang. Menurut gue Potato masih dalam keadaan yang begitu sulit sekarang. Kalau kita pantau mungkin posisi dari BTR juga bisa diganggu sama 21 NFT sih. Betul juga. Karena 21 NFT ini lagi jadi penghuni tebing-tebing tapi ternyata dari Ryzen dengan proning shot. Dia bisa mendapatkan seorang player. Oh, Kagendra dari tadi dia tidak berpindah ya. Kagendra masih stuck aja di bagian jembatan dan juga Dominatus kali ini mungkin akan menjadi target sasaran selanjutnya. Ini posisi menentukan prestasi nggak sih Jan kalau kayak gini? Iyalah, karena memang ini udah benar-benar didukung oleh natural obstacle yang begitu kuat. Mereka punya high ground yang menurut gua tanpa celah. Karena apa? Musuh mau nembakin mereka pun dari bagian bawah open field. Jadi tetap akan tertembak dengan lawan-lawan yang sudah mempunyai titik ini. Tapi kita lihat Potato masih bertahan. Halkev melakukan sebuah baiting movement dengan vehicle. DU juga menurut gua disiplin banget pun juga dari Ya, 21 NFT. kegiles. Tapi Potato tertabrak. A nice try dipulangkan oleh Bigetron Red Villains. Pertanyaan gue ya, itu seberapa kenceng detakan jantung si Potato itu pas lagi rebahan? Itu sih menurut gua udah bukan kencang lagi Jel. Dengan detak jantungnya dia bahkan bisa kayak agak berdiri dikit. Makanya kaget gitu ya, kayak kalau lagi tidur kaget. Tapi di sini juga Batman dikagetin oleh tembakan oleh Bigetron. RV, kayaknya posisi dari 21 NFT udah mulai ketahuan dan Dewa United pinter banget. Dia memanfaatkan situasi untuk kabur, untuk tarik mundur. Dan kali ini malah tersandwich 21 NFT kiri dan kanan. Nah itu bokongnya kelihatan. Lempar dulu kasih Boy Chill, tapi ternyata needs-nya miss. Needs-nya gak on point. Kenneth masih bisa mencigil-cigil. Satu lagi tembakan dari seorang Boy Chill, 2 didapatkan. Oh my god, Boy Chill. Ini dia masa depan 21 NFT, tapi kali ini tersisa last man standing untuk 21 NFT. Apa yang dia bisa dia lakukan? Ini dia 4 melawan 1, langsung saya digerebek oleh Bigetron Red Villains. Mereka butuh chicken ini, mereka mau poin ini. Boy Chill pertahanan dengan dibias membuat Bigetron tidak langsung maju begitu saja, tapi tertembak dari bagian kanan. Benar-benar luar biasa defense dari Boy Chill, bahkan mendapatkan player Bigetron Red Villains. Tapi kita justru pindah ke bagian UI yang satu persatu Morph Gapex pun dia tumbangkan. Kita berpindah ke bagian drone, lapar pun tumbang, tapi untungnya Halkev ada di sana dan menyelamatkan hari, membuat Bigetron Red Villains masih dengan 3 player dan Morph Gapex menyisakan Cleon. Akankah ini menjadi chicken dinner untuk Red Villains? Karena sudah cukup lama kita tidak melihat chicken dari Bigetron Red Villains. Sementara BTR akan mencari dan Cleon akan mulai melakukan defensive position saja. Karena di minimap sebenarnya zonanya lebih menguntungkan Cleon. Tapi kuantitas dia hanya sendirian. Jadi bisakah menahan gempuran dari BTR? Yuhai sudah mulai berjalan. Aktif di bagian atas. Cleon melakukan tembakan. Cleon dapatkan. Ternyata tidak. Dan the winner chicken dinner for the Red Villains. Bigetron Red Villains.